Hai sahabat IB TV, back to on campus. Sudah tahu kan kalau di kampus kita ada drainase dan sudah tahu juga dong drainase itu apa? Nah guys, tahu nggak sih fungsi serta manfaat dengan adanya drainase ini? Yuk kita coba tanya ke teman-teman. Apa saja sih fungsi dan manfaat dengan adanya drainase ini? Ya, drainase itu kan dari hujan menyerap air. Nggak menyerap sih sebenarnya, lebih ke mengarahkan atau mengalirkan airnya, mau dialirkan kemana, diarahkan kemana. Buat ini ya, drainase itu kayak yang gorong-gorong bukan sih? Manfaatnya sangat besar karena drainase itu kan fungsinya untuk aliran air, pembuangan air, untuk mengalirkan air dalam baik air hujan maupun air yang digunakan oleh semua gedung sini, dan itu pun muaranya langsung ke got-got yang ada di luar, baik itu yang larinya ke teknik, di belakangnya teknik wadah sungai besar larinya ke sana, maupun yang lari ke daerah veteran. Jadi drainase itu sendiri sekarang sudah banyak dan manfaatnya sangat besar untuk di wilayah lingkungan Universitas Brawijaya. Nah guys, untuk menambah wawasan kita guys, dalam lingkup rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingan. Dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Drainase juga bagian dari usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Nah itu dia guys sedikit penjelasan mengenai drainase. Selain adanya drainase, kira-kira di UB ada sumber injeksi nggak sih guys? Belum tahu. Kalau nggak salah pernah dengar di UB ada sumber injeksi gitu, tapi lebih jelasnya nggak tahu, kurang tahu ya. Belum juga saya. Nggak pernah. Sumur injeksi, sumur bor yang saya tahu. Entah, injeksi itu yang bagaimana ya? Belum. Kalau sumur injeksi belum tahu, Pak. Iya, ada di VIA juga ada. Duh, drainase aja banyak yang belum tahu, apalagi sumur injeksi ya. Hahaha. Gimana kalau kita tanya langsung ke Kasubag Rumah Tangga Universitas Brawijaya? Sumur injeksi itu apa sih Pak? Sumur injeksi sekarang ada 2 hulu, sudah tersebar baik di fisik, di teknik, itu sudah, makanya tadi ada sumur resapan itu namanya sumur injeksi. Ini nanti akan kita kembangkan semuanya agar nantinya timbunan air itu tidak sampai bisa ada genangan yang nantinya tidak bisa terserap oleh tanah itu sendiri, akhirnya kita membuatkan sumur-sumur injeksi. Ini programnya Pak Profesor Dr. Tahu nggak sih guys, Universitas Brawijaya telah membangun sumur injeksi di sejumlah gedung. Pembangunan sumur ini membuat kampus ini menjadi pelopor kampus hijau pertama di Indonesia. Wah, patut dibanggakan ya guys. Anyway, sumur injeksi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah injection well, sebenarnya berfungsi untuk mengurangi, menyimpan atau menabung air dan konservasi lingkungan. Pembuatan sumur injeksi ini berawal dari ide Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS, ketika melihat jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pertambahan jumlah penduduk tersebut diikuti dengan bertambahnya luas kawasan hunian, jumlah fasilitas penunjang seperti pasar, sekolah, kantor, dan jalanan. Nah guys, kondisi tersebut merubah kondisi tanah yang semula terbuka atau open land dan bersifat lolos air menjadi suatu kawasan dengan kondisi tanah tertutup lapisan perkerasan di atasnya dan bersifat kedap air. Hal ini mengakibatkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan menimbulkan banjir atau genangan pada saat musim hujan. Guys, gimana sih bentuk sumur injeksi ini? Nah, sumur ini merupakan sumur gali yang berbentuk lingkaran atau segi empat dengan kedalaman tertentu. Eits, tapi pembangunannya nggak boleh sembarangan loh guys. Semua tergantung dari struktur geologi tanah setempat, muka air tanah, dan seberapa besar debit genangan yang akan direduksi. Anyway guys,
Semoga dengan adanya drainase dan sumur injeksi di Universitas Brawijaya, semoga bisa membantu menangani banjir di musim hujan mendatang ya guys. Lantas, bagaimana harapan dengan adanya drainase dan sumur injeksi untuk menghadapi musim hujan dari Pak Slamet? Ya paling tidak kita bisa terhindar dari banjir ya, terhindar dari banjir, terhindar genangan air, karena kalau sumur resapan baik sumur injeksi maupun drainasenya tidak jalan, pasti akan mengakibatkan kerusakan pada taman. Ya, terus genangan air yang sulit, yang lama untuk bisa hilang, lama untuk bisa kering. Tapi dengan adanya drainase yang baik, terus sumur injeksi juga berfungsi, drainasenya fungsinya baik, insya Allah ke depan saya akan tidak mengalami banjir lagi. Nah guys, semoga dengan adanya drainase dan sumur injeksi dapat membantu mengurangi banjir yang ada di Kota Malang, khususnya di kampus Universitas Brawijaya ya guys. Eits, tapi jangan hanya mengandalkan drainase atau sumur injeksi ya guys. Kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih, bebas polusi dan sehat. Dan gak terasa nih on campus dengan musim hujan dan drainase kali ini telah berakhir. Terima kasih sudah stay tune di On Campus. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menjadi investasi pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa dan Liwi TV aktif dan kreatif.